kasih kepada Bapak dan Ibu telah mengizinkan kita presentasi pada kali ini dengan kami dari kelompok 10 dari TI 4904 dengan saya Rinjiana Aprilia Damayanti Jesa dengan NIM 1020 12 5060 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Tinan Raili Narasarisan dari TI 4904 dengan NIM 102012500435. Saya Nurifada Rajati dengan NIM 1020120125000230. Nah, di sini saya akan membacakan latar belakang. Latar belakang pakaian custom atau kaos hoodie tote bag semakin populer di kalangan individu maupun komunitas. Konsumen ingin terlibat langsung dalam proses program desain baik dengan upload desain sendiri maupun memilih dari katalog. Produk dibuat berdasarkan pesanan made by order. Terus, tanpa sistem informasi, proses pemesanan, produksi, hingga pengiriman bisa tidak efisiensi. Solusinya yaitu sistem informasi manajemen yang terintegritas dengan alur kerja bisnis, yaitu menggunakan flowchart dan ERD untuk memodelkan proses secara sistem dan struktur. Nah, saya Rinjiana, saya akan menjelaskan latar belakang alasan kami memilih bisnis ini dan hubungannya dengan sistem informasi. Jadi saat ini, pakaian custom seperti kaos, hoodie, dan tote bag semakin banyak diminati oleh orang-orang baik individu maupun kelompok. Mereka ingin menggunakan pakaian yang bisa menampilkan identitas dan kreativitas mereka. Tidak hanya ingin membeli pakaian, jadi mereka juga ingin terlibat langsung dalam proses desain, mulai dari pengunggahan desain sendiri hingga memilih desain dari katalog yang tersedia. Misalkan memilih sesuai selera atau sesuai gaya yang mereka sukai. Nah, karena dibuat berdasarkan pemesanan, produk custom kami ini tidak diproduksi massal. Sistem kami yaitu made by order, dan ini membuat setiap pemesanan berbeda-beda, mulai dari desain dan ukuran, warna, hingga jumlah. Oleh karena itu, dibutuhkan proses produksi yang fleksibel dan cepat, tapi tetap terstruktur dengan baik. Namun, jika semua proses ini dilakukan secara manual atau tidak terstruktur, maka pemesanan, pengecekan stok, produksi, hingga pengiriman bisa jadi tidak efisiensi dan rawan kesalahan. Untuk dibutuhkan sistem informasi manajemen yang dapat mengatur semua proses tersebut secara otomatis. Sistem ini akan membantu penggunaan dan dalam pemesanan produk custom dan juga mendukung admin dalam pengelola produksi dan pengiriman secara efektif. Dalam perencanaannya, kami juga menggunakan flowchart dan ERD untuk menggambarkan proses alur bisnis dan mencangkup untuk menggambarkan tampilan sistem informasinya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tujuan, yaitu yang pertama mengembangkan sistem digital untuk UMKM pakaian custom. Yang kedua, mengotomatisasi proses pemesanan stok dan produksi. Yang ketiga, menggunakan teknologi cloud, AI, dan IoT untuk efisiensi kerja. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di era digital saat ini. Nah, tujuan dari perencanaannya sistem ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem informasi manajemen pakaian custom yang mampu mendukung seluruh proses bisnis secara menyeluruh. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan, mulai dari memilih produk hingga mengunggah desain. Selain itu, sistem ini juga membantu admin dalam mengelola data, pesanan, mengatur bahan baku, proses produksi, quality control, hingga pengiriman. Dengan sistem ini diharapkan proses kerjanya menjadi lebih efisiensi, akurat, dan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, saya juga akan menjelaskan relevasi dengan teknik industrinya, yaitu sistem informasi manajemen untuk mengintegrasikan pemesanan produk dan pengiriman. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian produksi pada sistem made by order. Yang ketiga, manajemen operasi dalam pengelolaan sumber daya. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Nah, topik ini relevan banget sama teknik industri karena berkaitan langsung dengan pengolahan sistem dan proses kerja. Yang pertama,
yaitu kan tadi yang sistem informasi manajemen dipakai buat menghubungkan proses pemesanan, produksi sampai pengiriman supaya semuanya itu jalan lebih rapi dan terkoordinasi. Yang kedua yaitu dalam perencanaan dan pengendalian produksi, terutama sistem made by order, teknik industri berperan membuat mengatur jadwal, produksi hingga pemakaian sumber daya biar pesanan bisa selesai tepat waktu. Yang ketiga yaitu selain manajemen operasi berfokus pada cara mengatur tenaga kerja, mesin, dan bahan baku supaya proses produksi lebih efisiensi dan nggak banyak pemborosan gitu intinya. Yang terakhir nih, ada teknik industri juga menekankan pengambilan keputusan berbasis data. Jadi setiap keputusan yang diambil itu berdasarkan analisis data, bukan cuman perkiraan. Nah, kan kita juga menggunakan flowchart. Nah, dengan adanya flowchart itu jadi kita menganalisis data itu lebih jelas dan terakurat gitulah intinya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nuripah. Oke, boleh di next slide-nya. Halo semuanya, saya Nurifah Darajati. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide dan solusi teknologi berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi kan di bagian ini kami kelompok kami itu menawarkan solusi yang kami beri nama Smart Custom Manager atau SCM. Jadi Smart Custom Manager ini adalah sistem informasi manajemen yang kami rancang khusus buat UMKM pakaian custom. Nah, seperti yang kita ukuran, bahkan jumlahnya juga beda. Nah, kalau semua itu masih dicatat manual, pasti ribet banget dong dan rawan kesalahan. Nah, dari sinilah muncul ide kami untuk membuat satu sistem yang bisa mengatur semuanya secara lebih rapi dan terstruktur gitu. Nah, jadi Smart Custom Manager ini tuh ngegabungin 3 teknologi utama yaitu Cloud, AI, dan IoT, di mana ketiga teknologi ini tuh punya perannya masing-masing, tapi semuanya itu saling terhubung satu sama lain dalam satu sistem gitu. Nah, jadi pertama dari sisi cloud dulu, di mana cloud ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan semua data. Nah, jadi mulai dari data pelanggan, pesanan, stok bahan baku, sampai status produksi, itu semuanya disimpan secara online dalam satu sistem. Nah, dengan gitu admin tuh nggak perlu lagi catat manual dan bisa langsung ngelihat data itu secara real time, kapanpun dibutuhin. Nah, selanjutnya ada dari sisi AI atau Artificial Intelligence, di mana AI ini tuh sistemnya yang digunakan untuk ngebantu analisis data untuk pesanan yang masuk. Misalnya, desain apa yang lagi sering dipesan, kebutuhan bahan baku ke depannya, atau permintaan pelanggan tuh kayak gimana. Nah, jadi keputusan produksi itu nggak cuma berdasarkan perkiraan, tapi udah berbasis data. Nah, lalu ada IoT, di mana IoT atau Internet of Things ini tuh berperan buat ngemantau proses produksi secara langsung. Mesin atau alat produksi itu bisa terhubung ke sistem, sehingga admin itu bisa tahu nih status produksi tanpa harus selalu ngecek secara manual. Nah, informasi dari mesin ini akan langsung masuk ke sistem dan bisa dipantau secara real time. Nah, selain itu, sistem ini juga menghubungkan dua pihak utama, yaitu dari sisi pelanggan dan sisi admin. Di mana dari sisi pelanggan ini sistem memudahkan proses pemesanannya mulai dari pemilihan produknya, mengunggah desain sendiri, dan menentukan ukuran dan jumlah sampai melihat status pesanan itu bisa terkirim atau enggak. Nah, sementara dari sisi adminnya itu sistem ini ngebantu buat ngelola pesanannya, stok bahan bakunya, proses produksi, sampai pengiriman. Nah, jadi secara keseluruhan, Smart Custom Manager ini tuh bentuknya nanti bakal berupa aplikasi, di mana kita bakal buat aplikasi yang diharapkan bisa ngebantu proses bisnis UMKM pakaian custom jadi lebih efisien, lebih teratur, dan minim kesalahan. Nah, dengan sistem informasi manajemen yang terintegrasi ini tuh, UMKM tuh istilahnya bisa ningkatin produktivitas dan lebih siap buat bersaing di era digital. Nah, dengan adanya ide dan solusi teknologi ini tuh, di sini kami buat rancangan sistemnya, yaitu melalui flowchart dan IRD. Boleh next ke slide selanjutnya.
Nah, yang pertama itu flowchart dari pengguna sisi user, yang dimana prosesnya itu dimulai ketika pengguna itu melakukan login melalui akun SSO atau yang telah terdaftar dalam sistem. Nah, setelah berhasil login, pengguna itu bakal diarahin ke halaman pemilihan produk. Nah, di sini pengguna itu bisa memilih jenis produk yang tersedia seperti kaos, hoodie, atau nggak tote bag. Nah, selain itu, Eee, selanjutnya pengguna itu bisa nentuin detail produknya nih, seperti ukuran, warna, dan jumlah pesanan yang diinginkan. Setelah memilih produk dan detailnya, sistem itu akan nanyain apakah pengguna ingin menggunakan desain sendiri eee, atau memilih desain, dari katalog yang udah tersedia. Nah, jika pengguna pilih desain sendiri, maka mereka itu akan diarahin ke halaman upload desain custom. Tapi kalau misalnya pilih dari katalog, pengguna itu cukup pilih template desain yang disediakan. Jadinya nanti tinggal pilih aja desain katalognya, baru disesuaikan sama apa yang user inginkan gitu. Nah, langkah berikutnya itu pilih pilih produk kembali, ukuran, warna, dan produk untuk mencocokkan dengan desain yang telah dipilih ketika memesan melalui katalog. Nah, terus setelah semua detail lengkap, pengguna itu bisa memasukkan jumlah unit pesanan, lalu sistem kemudian menampilkan review produk sehingga pengguna itu bisa lihat tampilan desain pada produk yang akan dipesan. Nah, jika sudah sesuai semuanya, pengguna itu bisa menekan tombol tambah ke keranjang. Nah, jadi sistem itu nanti akan menanyakan lagi apakah ingin belanja lagi. Nah, jika jawabannya iya, maka pengguna akan kembali ke proses pemilihan produk lagi. Jika tidak, pengguna itu bakal melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengisian data pengiriman. Nah, di tahap ini pengguna mengisi alamat dan informasi pengiriman secara lengkap. Setelah itu, sistem akan secara otomatis membuat invoice dan menampilkan pilihan metode pembayaran. Nah, selanjutnya pengguna itu kemudian melakukan konfirmasi dan pembayaran, sesuai dengan metode yang dipilih, lalu setelah proses bayar selesai, sistem itu akan menandai nih status pesanan itu sedang diproses. Nah, dengan demikian seluruh proses dari sisi pengguna telah selesai dan pesanan itu akan dilanjutkan ke bagian admin untuk diproduksi. Nah, itulah alur proses dari flowchart user. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ini ada, flowchart dari sisi admin, di mana prosesnya itu, kan tadi dari sisi user tuh, user udah beli pesanan kita. Nah, dari sisi adminnya itu, prosesnya itu dimulai ketika admin login dulu masuk ke dalam sistemnya dan masuk ke dashboard utama, yaitu pusat kontrolnya dari seluruh proses manajemen ini. Dan admin itu dapat akses menu untuk input pesanan baru dan unggah desain custom dari pelanggan yang telah memesan. Nah, lalu adminnya kemudian pilih produk sesuai pesanan pelanggan, termasuk ukuran, warna, dan jumlah untuk memastikan detail yang sesuai. Setelah itu, sistem itu akan otomatis melakukan pengecekan ketersediaan bahan baku. Nah, jika stok bahan bakunya tidak mencukupi, sistem itu akan menampilkan notifikasi peringatan nih, dan admin itu perlu buka menu manajemen bahan baku untuk nambah atau perbarui stok. Nah, jika stoknya cukup, maka adminnya itu dapat langsung menjadwalkan produksinya. Nah, proses selanjutnya itu proses produksinya itu dimulai sesuai jadwalnya mencakup tahapan seperti cutting, jahit, dan sablon, tergantung jenis produk dan desain yang telah dipesan. Nah, setelah produksi selesai, produk itu akan masuk ke tahap quality control dan finishing. Di sini, admin itu memeriksa apakah ada cacat produksi dan memastikan produk siap dikirim. Nah, jika produk yang lolos quality control itu kemudian akan diupdate ke dalam stok produk jadi dan masuk ke pengemasan serta pelabelan. Nah, setelah dikemas, admin nanti akan mengisi detail pengiriman termasuk alamat, tujuan dan jasa ekspedisi yang digunakan. Lalu kemudian adminnya itu pilih metode pengiriman dan memperbarui status pesanan agar, agar bisa dilacak oleh sistem dan pelanggan. Lalu setelah produk itu berhasil dikirim, admin nantinya akan melakukan konfirmasi bahwa pesanan itu telah selesai. Dan sistem akan secara otomatis mencatat transaksi ke dalam laporan penjualan dan produksinya yang dapat diakses kembali untuk kebutuhan manajerial dan evaluasi. Dan terakhir, setelah semua proses selesai, admin itu dapat logout dari sistemnya.
dan alur kerja dari semua ini itu akan berakhir. Nah, jadinya ide dan solusi teknologi yang kami buat itu berbentuk aplikasi dengan flowchart ini tuh sebagai alur dari isi alur dari aplikasinya gitu. Jadi kesimpulan dari dua flowchart yang telah saya jelaskan ini tuh nunjukin bahwa sistem informasi itu tuh yang kami rancang mencakup seluruh proses bisnis, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan hingga produk selesai diproduksi dan dikirimkan. Nah, dengan alur yang terstruktur ini tuh sistem artinya tuh bisa ningkatin efisiensi, bisa ngurangin kesalahan produksi, dan bisa memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Nah, kalau misalnya dari sisi AI-nya, di sini tuh peran AI-nya tuh nantinya bakal jadi referensi buat si user-nya buat desain apa aja yang mereka inginkan gitu sesuai dengan permintaan mereka. Nah, itu tuh bisa dicari lewat AI-nya nanti. Nanti tuh ada AI-nya juga di dalam sistemnya. Nah, next. Boleh next selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini slide yang ditampilkan itu IRD atau database-nya. Jadinya IRD atau Entity Relationship Diagram itu ngejelasin hubungan antar data di sistem Smart Custom Manager-nya. Pertama itu ada user, di mana user ini tuh yaitu pelanggan yang melakukan pemesanan. Satu user itu bisa buat beberapa pesanan gitu. Dan pesanan ini menjadi bagian utama karena terhubung ke hampir semua proses di dalamnya terdapat data pesanan, jumlahnya, tanggalnya, dan status pesanannya. Dan setiap pesanan juga terhubung dengan desainnya, yaitu desain yang diunggah pelanggan atau dipilih dari katalog. Nah, setelah itu, pesanan akan terkait dengan pembayaran untuk mencatat status dan metode pembayarannya. Selanjutnya, pesanan yang sudah dibayar itu akan masuk ke produksi yang dikelola oleh admin, di mana pada tahap itu sistem juga terhubung dengan stok bahan dan produksi bahan untuk memantau penggunaan bahan bakunya. Dan terakhir, pesanan yang sudah selesai diproduksi itu akan dilanjutkan ke pengiriman, sehingga status pengiriman itu bisa dipantau oleh pelanggan maupun adminnya. Nah, jadi IRD ini tuh kayak alur data pesanan dari awal sampai akhir secara semua itu terintegrasi gitu dalam satu sistem. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tintan. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dan dampaknya. Pertama itu dari produktivitas dan efisien. Proses produksi lebih cepat dan teratur, terus mengurangi kesalahan pencatatan dan keterlambatan, data tersimpan otomatis dan mudah diakses. Nah, dari udah terlihat PPT-nya? Sudah. Nah, dari sisi produktivitas dan efisiensi itu ngebantu proses produksi menjadi lebih cepat dan lebih teratur, kesalahan pencatatan serta keterlambatan produksi dapat dikurangi karena seluruh data tersimpan secara otomatis dan mudah diakses kapan saja. Selain itu, ada dari segi kualitas hidup atau nilai ekonominya. Smart Custom Manager memudahkan pelaku UMKM dalam mengelola pesanan dan stok, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta membantu UMKM berkembang dan beradaptasi di era digital sekarang. Nah, selain itu sistem ini juga mendukung keberlanjutan atau SDGs, khususnya SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Terus ada SDG 9 tentang industri inovasi dan infrastruktur, serta SDG 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, terlihat tidak PPT-nya. Kelihatan.
Nah, selanjutnya itu ada rencana implementasi singkat. Sela di sini kami tuh ngerancang implementasi yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama itu ada analisis kebutuhan UMKM untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan pengguna. Tahap kedua yaitu perancangan sistem meliputi pembuatan flowchart dan ERD. Tahap ketiga ada pengembangan aplikasi berbasis cloud. Tahap keempat dilakukan integrasi teknologi AI dan IoT. Dan tahap terakhir adalah uji coba serta evaluasi sistem. Nah, adapun tantangan utama dari implementasi ini adalah masih kurangnya kemampuan dari digital pelaku UMKM. Untuk mengatasinya, solusi yang kami tawarkan itu adalah dengan memberikan pelatihan serta panduan menggunakan sistem agar aplikasi dapat digunakan secara optimal. Nah, selanjutnya itu ada potensi PKM dan luaran yang diharapkan. Program ini tuh memiliki potensi yang kuat untuk diusulkan dalam skema PKMKC atau Karsa Cipta karena berfokus pada inovasi teknologi yang diaplikatif. Terus Smart Custom Manager dapat langsung diterapkan pada UMKM pakaian custom dan menunjukkan penerapan iptek di bidang industri kreatif. Nah, luaran yang diharapin dari program ini tuh pertama, prototype aplikasi Smart Custom Management, sistem digital berbasis cloud, AI, dan IoT, serta model sistem manajemen produksi UMKM ke depannya. Sistem ini tuh juga berpotensi dikembangkan menjadi produk siap guna dan memiliki nilai komersial. Dan selanjutnya itu ada kesimpulan dari Smart Custom Manager ini. Pada slide ini, Smart Custom Manager merupakan inovasi digital berbasis cloud, AI, dan IoT yang dirancang untuk membantu UMKM pakaian custom dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem ini tuh mampu mengubah proses manual menjadi otomatis, cepat, dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM serta mendukung keberlanjutan di era 4.0. Nah, sebagai penutup, melalui proposal dan solusi yang kami tawarkan, Smart Custom Manager diharapkan dapat menjadi sistem informasi manajemen yang membantu UMKM pakaian custom dalam mengelola proses bisnis secara lebih terstruktur dan efisien. Nah, dengan mengintegrasikan teknologi cloud, AI, dan IoT, sistem ini tuh tidak hanya mempermudah proses pemesanan dan produksi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta meningkatkan produktivitas UMKM. Nah, kami berharap gagasan ini tuh dapat berkembang lebih lanjut dan memberikan manfaat nyata bagi UMKM pakaian custom sekaligus menjadi kontribusi mahasiswa dalam mendukung transformasi digital di sektor industri kreatif. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Mohon maaf apabila terjadi kebanyakan kekurangan. Terima kasih.